Arsy yang kelima adalah arsy. Rasulullah melihat arsy. Arsy ini bukanlah singgasana Allah, hati-hati ya. Arsy bukanlah singgasana Allah. Jangan digambarkan Allah itu seperti raja yang duduk di atas singgasananya yang disebut arsy. Karena Allah itu tidak seperti manusia. Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak boleh disifati dengan sifat duduk atau bersemayam. Allah tidak boleh disifati dengan sifat menempati suatu tempat. Allah tidak boleh disifati dengan sifat layaknya seorang raja yang sedang memerintah di atas singgasananya, memberikan perintah-perintah kepada anak buahnya, malaikat-malaikat, pembantu-pembantunya. Tidak seperti itu. Malaikat itu bukan pembantu Allah. Allah tidak butuh pembantu. Malaikat itu bukan pelayan-pelayan Allah. Allah tidak butuh pelayan. Kalau malaikat itu adalah pembantu, maka itu artinya Allah butuh bantuan. Dan itu mustahil. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah menciptakan malaikat itu bukan untuk membantu dan melayani Allah. Karena Allah tidak butuh layanan siapapun. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah menciptakan malaikat adalah untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan betapa sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Ia merupakan atap dari surga, berada di atas surga, jauh melebihi luasnya surga. Surga itu kan luar biasa luas. Orang yang terakhir masuk surga saja dapat bagian luas surga itu 10 kali lipat luasnya dunia. Surga itu luar biasa luas. Berapa triliun manusia sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir mati menjelang hari kiamat. Berapa, bukan miliar lagi, berapa triliun, bukan triliun lagi, apa di atas triliun itu? Kalau ada jumlah manusia mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir mati menjelang hari kiamat, itu berapa miliar triliun, ya, banyak sekali. Dan sebagian besar umat Islam, ya kan, tidak semuanya masuk surga kan, tidak semuanya masuk surga. Umat Islam itu juga luar biasa. Kalau jumlah manusia itu sekian triliun, ya, kalau sekarang saja umat manusia misalkan 6 miliar, 1,5 miliar sampai 2 miliar diantaranya adalah umat Islam yang hidup sezaman dengan kita. Ini sudah 1,5 sampai 2 miliar. Belum lagi yang hidup sebelum kita, belum lagi yang hidup pada masa Nabi Adam dan seterusnya sampai menjelang hari kiamat. Jadi surga itu luar biasa luas. Arsy lebih luas, arsy lebih besar, arsy lebih lebar, arsy lebih besar dibandingkan dengan surga. Tidak ada apa-apanya. Langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi dibandingkan arsy itu nggak ada apa-apanya. Allah menciptakan arsy bukan untuk ditempati, tetapi untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Ini yang penting, ya. Ini yang penting dari pembahasan tentang arsy. Kemudian ada hadis yang palsu yang sangat terkenal, ya, yang tidak boleh diyakini. Di halaman 47 itu dikatakan bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang kedua, ya. Jenis makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang pertama adalah air. Begitu berdasarkan apa yang dikatakan dan diajarkan oleh para ulama. Makhluk pertama itu adalah air, makhluk yang kedua adalah arsy, makhluk yang ketiga adalah al-qalamul a'la, dan makhluk yang keempat adalah al-qalamul a'la itu pena besar. Makhluk yang keempat adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz, papan tulis besar yang di sana dicatat segala hal yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi makhluk yang pertama itu bukan Nur Muhammad. Ada sebagian orang yang mengajarkan makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Bukan. Itu didasarkan pada hadis yang tidak sahih, ya. Bahkan hadis palsu menurut para ulama hadis. Nabi Muhammad bukan nabi yang pertama, Nur Muhammad juga bukan makhluk yang pertama, tetapi beliau adalah makhluk yang paling utama. Bukan berarti kalau kita mengatakan makhluk pertama itu bukan Nur Muhammad, bukan berarti kita melecehkan Kanjeng Nabi, bukan. Lebih dulu mana antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam? Lebih dulu mana antara iblis diciptakan dengan diciptakannya para nabi? Iblis diciptakan terlebih dahulu, tetapi para nabi lebih utama, jauh melebihi derajat. Iblis nggak punya derajat sama sekali, nggak punya keutamaan sama sekali.
tapi dia diciptakan terlebih dahulu dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita mengatakan Nur Muhammad bukan makhluk yang pertama, seperti anggapan sebagian orang, itu bukan berarti kita melecehkan kanjeng Nabi, bukan. Beliau bukan makhluk yang pertama, tetapi beliau adalah makhluk yang paling utama. Yang keenam, sampainya Rasulullah ke sebuah tempat yang tinggi sehingga ia mendengar suara pena para malaikat. Rasulullah sampai naik ke atas langit yang ketujuh, sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai mendengar suara pena, kelotean pena para malaikat ketika mereka menyalin tulisan-tulisan dari Allahul Mahfuz ke lembaran-lembaran yang di hadapan mereka. Tempat yang sangat tinggi sekali. Rasulullah sampai kemudian mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan bahasa. Rasulullah kemudian mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Apa yang dipahami oleh Rasulullah ketika mendengar kalam Allah pada saat Mi'raj? Nanti ada itu ya. Nah ini halaman 51. Di antaranya adalah apa? Rasulullah memahami dari kalam Allah kewajiban sholat 5 waktu. Ya, singkat cerita itu tidak perlu saya ceritakan, naik turun itu ya. Tapi ada nanti mungkin. Ya, ini kita persingkat. Rasulullah memahami dari kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Pertama, perintah sholat. Yang kedua adalah bahwa akan diampuni dosa-dosa besar bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat Nabi Muhammad. Sedangkan orang kafir tidak akan diampuni dosanya sama sekali di akhirat, ya. Rasulullah juga memahami dari kalam Allah yang azali dan abadi bahwa orang yang melakukan satu kebaikan akan dicatat untuknya 10 kali lipat. Dan orang yang berkeinginan melakukan satu kebaikan lalu dia tidak jadi mengerjakannya, maka dihitung satu kebaikan. Jadi orang itu kalau ingin melakukan kebaikan, ingin itu maksudnya apa? Belum jadi sebuah tekad, belum. Kalau ada seseorang yang ini nanti berangkat ngaji apa enggak ya, berangkat ngaji apa enggak ya, tapi keinginan berangkat lebih kuat daripada keinginan tidak berangkat, itu sudah dicatat satu pahala, walaupun tidak jadi berangkat karena ban bocor. Misalkan ya, sudah dicatat satu pahala. Tapi kalau sudah tekad bukan ingin, tapi di atasnya bertekad, saya berangkat. Kalau tadi kan apa? Berangkat apa enggak ya? Berangkat apa enggak? Tapi keinginan berangkat lebih kuat, enggak jadi berangkat dapat pahala. Satu. Kalau sudah bertekad, saya tekad berangkat. Ini enggak ada membat mentul. Saya berangkat. Di tengah jalan ban bocor, nggak jadi ikut ngaji, pahalanya lebih besar dari yang pertama. Tekad berangkat, jadi ngaji, sampai selesai, khatam, paham, pahalanya 10 kali lipat. Pahalanya 10 kali lipat. Berbeda dengan orang yang ingin melakukan keburukan, ingin melakukan dosa. Ini nyolong tagak ya. Tapi keinginan nyolong lebih kuat daripada keinginan tidak nyolong. Ada kesempatan ini, saya ambil apa enggak ini uangnya ini. Masih maju mundur, tapi keinginan maju lebih kuat daripada keinginan mundur. Ini tidak dihitung sebagai dosa, tidak dihitung sebagai dosa. Kalau dia jadi melakukan betul-betul nyolong, dicatat satu dosa. Ini rahmat Allah kepada kita, ya. 8. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan matanya. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya pada saat Mi'raj, bukan dengan mata kepala beliau. Ini pendapat yang paling kuat, ya. Ini pendapat yang paling kuat. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa diserupakan dengan apapun. Paham ya? Singkat cerita, nomor 9, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 buah sayap. 2 kali. Pertama waktu di Mekah, di suatu tempat namanya Ajiyat. Ajiyat ini sekarang dibangun di atasnya Burjus Sa'ah, ya, menara jam. Nah itu dulu namanya Ajiyat. Di Ajiyat inilah Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang
memiliki 600 buah sayap. Tidak pernah dibentangkan kecuali 2 sayap. 2 sayap yang dibentangkan itu menutupi arah barat sampai arah timur. Jibril itu luar biasa besar, ya, luar biasa besar dan luar biasa kuat. Luar biasa besar dan luar biasa kuat. Kapan-kapan saya ceritakan. Kemarin waktu ngaji Sabtu yang lalu ya, saya ceritakan mengenai kekuatan Jibril alaihi salam. Tapi ini waktunya kayaknya nggak cukup ini. Jibril melihat Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, pertama di Ajiyat di Mekah, kedua pada saat Mi'raj. Jadi ayat ini, ayat dalam halaman 56, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Kemudian dekat dan semakin mendekat. Ini yang dekat dan semakin mendekat adalah Jibril kepada Muhammad, bukan Allah kepada Muhammad. Ini yang harus hati-hati memahami ayat ini, jangan sampai salah paham. Karena Allah bukan berubah bentuk, bukan berubah benda, tidak berbentuk, tidak berukuran. Maha suci dari jarak, maha suci dari tempat, maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Maka tidak boleh dipahami bahwa yang dimaksud ayat ini maka dekat dan semakin dekat, sampai-sampai hanya terpaut jarak 2 hasta atau lebih dekat. Ini adalah Jibril kepada Muhammad, bukan Allah kepada Muhammad. Paham ya? Ada tisu nggak? Enten tisu? Atau kertas? Telai cecek? Apa tikus ya? Tikus apa cecek? Pas di kitab. Jam itu? Jam berapa? Mbak Nurul? Garing. Jam berapa? 3:30. Oh, oke. Khatam insyaallah. Selesai ini. Jam 4 selesai. Kemudian disampaikan di sini ada sebuah hadis ya, dalam rangkaian hadis yang panjang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak terkait langsung dengan Isra dan Mi'raj, tapi ini penting untuk disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui seluruh perkara gaib. Yang mengetahui seluruh perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengetahui beberapa perkara yang Allah beritahukan kepadanya. Tidak boleh kita mengatakan Rasulullah mengetahui seluruh apa yang diketahui oleh Allah. Itu artinya menyamakan Rasulullah dengan Allah. Kufur itu. Ya, kalau ada orang mengatakan seperti itu berarti telah keluar dari agama Islam. Itu artinya menyamakan Allah dengan makhluknya, dan menyamakan makhluk dengan mengangkat derajat makhluk seperti Allah, seperti Tuhan yang wajib disembah. Tidak boleh kita mengatakan Rasulullah mengetahui segala hal yang diketahui oleh Allah. Tidak boleh. Rasulullah itu mengetahui beberapa perkara yang Allah beritahukan kepadanya. 62. Sekembalinya Rasulullah dari Mi'raj. Singkat cerita, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di Mekah kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau bahwa beliau diisrakan dan dimi'rajkan dalam hitungan kurang dari 1 malam. Sebagian ulama mengatakan dalam sepertiga malam, mulai dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai beliau masuk ke dalam surga, sampai kembali ke Mekah, itu dalam hitungan menurut sebagian ulama hanya terjadi dalam sepertiga malam, thuluthul lail. Setelah ini diceritakan kepada orang-orang di Mekah, terjadi penolakan. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah kemudian menentang habis-habisan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi, mengolok-olok Rasulullah, ya, mendustakan Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Sebagian orang pergi bergegas menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa pendapatmu? Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, apa pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku bahwa ia telah pergi ke Baitul Maqdis,
kemudian kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Abu Bakar kemudian bertanya balik, apa benar dia berkata seperti itu? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar lantas berkata, aku bersaksi jika dia berkata seperti itu, maka dia benar dan jujur. Saat itulah kemudian beliau disebut As-Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu orang-orang yang tidak percaya itu mendatangi Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk menggambarkan tentang Al-Masjidil Aqsa, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah sama sekali pergi ke sana bersama dengan penduduk Mekah. Abu Jahal kemudian mengumpulkan kaumnya, lalu Rasulullah menceritakan apa yang beliau lihat kepada mereka. Orang-orang yang sudah pernah pergi ke sana dan pernah melihat Masjid Al-Aqsa pun berkata, demi Allah, gambaran tentang Al-Masjidil Aqsa yang dia katakan itu adalah benar. Jadi Rasulullah ketika disuruh menggambarkan Al-Masjidil Aqsa, beliau diperlihatkan. Saat itu beliau secara sangat jelas melihat Al-Masjidil Aqsa. Beliau berada di Mekah dan beliau diberi kemampuan untuk melihat setiap detail, setiap sudut dari bangunan Al-Masjidil Aqsa. Itu beliau lihat dengan sangat jelas, sangat gamblang. Kemudian beliau menceritakan apa yang beliau lihat kepada orang-orang kafir Quraisy. Persis seperti apa yang beliau lihat, seperti itulah bentuk bangunan yang pernah dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka pergi ke Al-Masjidil Aqsa. Walaupun seperti itu mereka tetap mendustakan Rasulullah. Walaupun dengan bukti seperti itu mereka tetap mengatakan Rasulullah adalah tukang sihir, orang gila dan lain sebagainya. Mereka tahu sebenarnya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Mereka tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tahu. Tapi mereka tidak, hati mereka tidak ridho dan tidak yakin akan hal itu. Artinya mereka tahu tetapi tidak mau mendeklarasikan keyakinan itu, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Kenapa? Karena kalau mereka membaca dua kalimat syahadat lalu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berada di bawah Nabi Muhammad. Setelah sekian lama mereka menjadi pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka di suku-suku masing-masing, di kabilah-kabilah masing-masing. Mereka mengatakan, antar mereka mengatakan, kalau kita ikuti Muhammad, kalau kita beriman kepada Muhammad, kalau kita mendeklarasikan diri sebagai pengikut Muhammad, maka kita akan menjadi anak buah Muhammad. Sementara sekarang kita sudah nyaman dengan posisi kita sebagai pemuka-pemuka kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Itu saja sebenarnya takabur, ya. Dan takabur, sombong, itulah yang kemudian menjadikan mereka masuk selama-lamanya ke dalam neraka di akhirat. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini tentang akidah, saya ringkas ya. Beberapa halaman di bagian akhir dari buku ini terkait dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa wajib bagi kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu. Ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa bentuk, maha suci dari jarak, maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kata ka dengan mithal artinya sama, yaitu seperti. Ka itu artinya seperti, mithal artinya juga seperti. Dirangkai dalam satu redaksi, digabung dalam satu rangkaian untuk memberikan penguatan makna bahwa Allah betul-betul tidak sama dengan apapun. Tidak ada yang seperti Allah. Ka dengan mithal itu kan artinya sama, ya, seperti. Artinya seperti. Ka itu artinya seperti, mithal juga artinya seperti. Jadi ayat ini kalau diartikan apa adanya gitu ya, tidak ada yang seperti Allah. Kalau yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Sing koyo ambek sing koyo Allah ya gak ono, apa mana sing koyo Gusti Allah, gak ono, gak ada. Inilah apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Kemarin saya kutip apa yang dikatakan oleh Mbah Soleh Darat, gurunya Mbah Hashim. Lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora
werna. Lan ora arah dihafalkan ini. Lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werna. Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Hashim di dalam Syarah Hikam dalam bahasa Jawa. Lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werna. Allah Maha Suci dari arah, Allah Maha Suci dari tempat, Allah Maha Suci dari waktu. Karena Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhir, ia tidak dilalui oleh waktu, ia tidak melalui waktu. Lan ora warna, dan Allah Maha Suci dari warna. Allah Maha Suci dari seluruh sifat makhluk. Mbah Hashim mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Allah Maha Suci dari jismiyah, kata beliau di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat. At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'u al-maulida bil munkarat. Al-munazzahu 'anil jismiyati. Allah Maha Suci dari jismiyah, dari benda yang memiliki bentuk. Allah tidak seperti benda yang berbentuk atau berukuran. Wal jihati, Allah Maha Suci dari arah. Waz zamani, Allah Maha Suci dari peredaran masa. Wal makani, Allah Maha Suci dari tempat. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Ini harus terus kita sampaikan kepada masyarakat luas, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada anak didik kita di sekolah, di TPQ, kepada murid-murid kita. Jangan menganggap mereka sudah tahu ini. Saya menyampaikan yang lebih penting dari ini. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Keimanan kepada Allah itu yang paling penting untuk disampaikan. Jangan sampai mereka mengaku diri mereka iman kepada Allah, tetapi dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak layak bagi Allah. Artinya ya bukan beriman. Hal itu bisa membatalkan keimanan. Gak ada yang lebih penting daripada akidah. Tidak ada yang lebih penting daripada keimanan. Hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah ini adalah hal yang paling penting untuk disampaikan kepada siapapun. Masyarakat saat ini membutuhkan penjelasan seperti ini. Di saat banyak sekali penjelasan yang tidak jelas dari orang-orang yang tidak jelas, di web-web yang tidak jelas, di grup-grup WA yang tidak jelas, yang menyatakan bahwa Allah di atas Sidratul Muntaha, Rasulullah naik ke atas untuk bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat gencar hal-hal seperti ini disampaikan, maka kita harus lebih gencar menyampaikan bahwa Allah ada tanpa tempat. Kita harus lebih gencar menyampaikan bahwa Allah tidak butuh kepada tempat, tidak di atas arasy, sama sekali tidak membutuhkan kepada tempat. Allah tidak sama dengan apapun, Allah tidak bisa dibayangkan. Ini harus terus kita sampaikan. Jangan menganggap orang-orang sudah tahu. Jangan menganggap orang-orang sudah berulang-ulang menerima penjelasan seperti ini. Jangan menganggap bahwa masyarakat menganggap ini sebagai ilmu yang tingkat dasar yang tidak layak disampaikan di atas mimbar Jumat, tidak layak disampaikan kepada mahasiswa, tidak layak dikaji dalam forum seminar dan diskusi ilmiah. Ya, jangan menganggap seperti itu. Jangan malu untuk menyampaikan akidah yang benar ini, karena memang orang-orang Wahabi tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa Allah ada di atas, Allah di langit, Allah di atas arasy. Ketika mereka gencar menyampaikan itu secara masif, secara berulang-ulang, maka mestinya kita harus lebih masif, lebih berulang-ulang, lebih gencar lagi menyampaikan yang menolak apa yang mereka sampaikan. Kita sampaikan bahwa Allah tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Kita sampaikan bahwa Allah wajib kita yakini ada tanpa tempat, sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, berdasarkan ijma' para ulama. Dan inilah keyakinan dan akidah yang diajarkan, disampaikan, disebarluaskan oleh para kiai kita, para ulama kita, guru-guru kita, sejak Islam masuk ke Indonesia sampai sekarang, sejak zaman Wali Songo sampai sekarang, sejak zaman Wali Songo sampai Mbah Hashim, sampai para ulama kita di masa sekarang yang mengajarkan kitab-kitab akidah, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Sulamut Taufik. Ini yang diajarkan di berbagai pesantren, dan isinya adalah apa? Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak di atas, Allah sama sekali tidak bisa dibayangkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama 2 hari ini membawa barokah bagi kita semuanya. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah, dengan perantara kebaikan yang kita lakukan berupa ngaji ilmu agama selama 2 pertemuan.
walaupun tidak penuh 2 hari, tapi alhamdulillah bisa khatam walaupun tidak dibaca satu demi satu, kata demi kata, tetapi alhamdulillah secara umum apa yang ingin disampaikan oleh buku ini sudah tersampaikan secara lisan dari saya kepada panjenengan semua. Kita wasilah, kita tawassul dengan amal kebaikan yang berupa ngaji ilmu agama, terutama ilmu akidah terkait dengan Isra dan Mi'raj selama 2 hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rezeki kita semakin lapang, semakin lancar, semakin mudah. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji ini anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang sholihin, sholihat, anak keturunan kita, cucu-cucu kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang ilmu agama yang akan mengembangkan dakwah ahli sunnati wal jamaah setelah kita, setelah generasi kita. Mudah-mudahan dengan wasilah amal kebaikan yang berupa ngaji ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang hadir pada saat ini yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah lama berumah tangga belum punya anak, mudah-mudahan segera diberi keturunan yang sholihin, sholihat. Mudah-mudahan yang punya hutang disegerakan oleh Allah untuk mampu melunasi hutangnya. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan diberi kemudahan, mudah-mudahan yang dalam kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan, dari setiap kesusahan yang dia alami. Mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah, bersama para anbiya, para rusul, para aulia, bersama orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, bersama sahabat-sahabat kita, jamaah kita, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Dan mudah-mudahan kita di waktu-waktu yang akan datang selalu diberi kekuatan dan kemudahan untuk terus belajar ilmu agama.